Taubat itu hukumnya wajib untuk semua jenis dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kalau lahirnya meninggalkan tapi batinnya belum meninggalkan, maka berarti orangnya belum taubat. Kalau salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Cuman saya juga tidak tahu ya, masyarakat kita siapa yang ngajari kayak gini? Apa para kiai yang ada di sana nggak pernah ngajari tentang bahaya dosa bersentuhan lawan jenis, sehingga dia lebih mementingkan batalnya wudhu daripada berbuat dosa. Dan Imam An-Nawawi, qala al-ulama, kata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib untuk semua jenis dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah, kalau bentuk maksiatnya adalah antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqin adami, tidak ada kaitannya dengan hak sesama manusia yang lain, maka bentuk taubatnya ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyati, dia harus melepaskan diri dari perbuatan maksiat itu, zahiran wa batinan, lahir batin. Yang dimaksud melepaskan diri, meninggalkan maksiat itu harus lahir batin. Kalau lahirnya meninggalkan tapi batinnya belum meninggalkan, maka berarti orangnya belum taubat. Misalnya pas Ramadan gelem jilbaban, tapi dalam batinnya dia punya rencana, nek wis rampung Ramadan engko tak balik meneh, nanti saya akan balik lagi. Atau ketika Ramadan dia tinggalkan aktivitas perbuatan maksiat, kan cukup banyak ya, sehingga kafe atau diskotik itu ditutup. Terus apa lagi Pak? Dan aneka tempat-tempat haram itu ditutup ketika Ramadan. Cuman dia punya rencana nanti kalau Ramadan berakhir akan kembali lagi. Yang seperti ini berarti dia belum meninggalkan maksiat itu. Wathani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha, orang itu harus menyesali apa yang dia lakukan. Dan bentuk menyesali adalah dia tidak ingin balik lagi, karena dia sudah menyesal, merasa sakit dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kalau masih punya keinginan untuk balik lagi, berarti belum maksiat. Gosek ojo gerenengan. Lah kenapa poso? Engko nek bar buka mawon gerenengannya. Jadi menunda proses gerenengan setelah berbuka puasa. Karena kalau pas lagi puasa engko posomu batal. Orang itu lebih takut batal ibadah daripada berbuat dosa. Jadi banyak masyarakat kita itu lebih takut batal ibadah daripada berbuat dosa. Kowe nek ngapusi aja pas poso-poso, bar buka lho ngapusi. Nah. Jadi dia takut batal ibadah daripada berbuat dosa. Yang namanya gerenengan Pak, baik sebelum maghrib maupun sesudah maghrib, dosanya sama atau beda Pak? Artinya podo-podo tuh dosa, sama-sama berdosa. Makanya kalau berbuat dosa kadang orang tidak takut. Menghindari dosa itu loh dianggap sok suci. Menghindari dosa itu dianggap sok suci. Tapi kalau batal ibadah itu takut dia. Padahal ibadah batal itu bisa diganti. Tapi nek ngelakoni dosa, lalu dia meremehkan dosa itu bisa berbahaya. Saya menilai seperti sikap orang yang tidak mau diajak salaman dengan lawan jenis ini. Ketika diajak salaman kok gini Pak? Nah gitu ya. Diajak salaman kok gini? Kenapa? Wudu. Wah,
itu dihargai, Pak. Oh, okay. Dihormati itu. Karena dia takut ketika salaman wudunya batal. Padahal menurut jumhur ulama tidak batal. Itu mazhab Syafi'iyah. Baik, kita hargai pendapat itu. Tapi kalau diajak salaman kayak gini, ya gue kenapa kok diajak salaman gak gelem? Dosa, sok suci. Mana sih yang lebih beralasan tidak mau diajak salaman karena dosa dengan tidak mau diajak salaman karena wedi batal wudu, takut batal wudu? Yang lebih beralasan dosa, Pak. Ini lebih kuat alasannya daripada karena takut batal wudu. Kalau cuma sebatas batal wudu, bisa balik wudu lagi kan? Wong banyu ya gratis gitu. Larang ya Pak wudu ini. Bayar piro? Dia bisa balik ulang wudu lagi. Wudu itu lebih ringan daripada batal wudu, lebih ringan daripada berbuat maksiat. Cuman saya juga tidak tahu ya, masyarakat kita siapa yang ngajari kayak gini? Apa para kiai yang ada di sana nggak pernah ngajari tentang bahaya dosa bersentuhan lawan jenis, sehingga dia lebih mementingkan batalnya wudu daripada berbuat dosa? Karena sampai itu merebak di hampir seluruh instansi dan interaksi yang melibatkan laki dan perempuan. Masyarakat kita tidak ngerti seperti ini. Makanya dakwah jangan dibilang selesai kalau fenomena seperti ini masih banyak. Sebab itu bukti bahwasanya masyarakat kita gagal paham tentang prioritas ketika seseorang meninggalkan sesuatu. Karena yang namanya alasan agama di Indonesia ini dianggap lemah. Alasan yang lain itu dihargai, tapi alasan agama tidak dihargai. Contohnya, ada orang dikasih makanan tertentu, kenapa nggak mau makan? Saya nggak suka, nggak doyan. Gimana kira-kira? Dihargai orang. Ya doyan ya wis, nggak usah dipaksa gitu. Kalau nggak doyan itu nggak usah dipaksa. Masyarakat kita menghargai nggak kayak gitu, Pak? Menghargai. Itu alasan selera, Pak. Tapi ketika orang disuguhi makanan tertentu yang itu hukumnya haram dan dia beralasan agama, mohon maaf, agama saya melarang ini, itu pihak yang nyuguhi bisa marah. Kamu jangan sok suci. Wis tok pokoknya dipangan ae engko sing nanggung dosa aku. Jadi contoh sederhana yang seperti itu cukup. Kemarin saya punya sebuah gambar, yang gambar itu sempat viral kan? Sampai dibahas di mana-mana, dan ada yang nyebut ini karena mabuk agama. Jadi sebutannya mabuk agama. Ini saya tidak bilang di Eropa, Pak ya. Bukan kasus di Amerika, bukan kasus di Australia, tapi kasus di Jakarta. Dan yang bahas itu ya mereka yang berada di jajaran pemerintah, aparat dan seterusnya. Sampai dibahas kan viral. Jadi kejadiannya para santri di sebuah pesantren dikumpulkan untuk menjalani vaksin COVID kemarin. Nah, setelah mereka kumpul di situ, ada suara musik kenceng banget. Semua santri begini. Menutup telinganya, Pak. Dan mereka nunduk semuanya begini. Mereka tidak kemudian nyelonong matikan musik itu. Mereka juga tidak minta agar musik itu dimatikan atau dikecilkan. Tapi mereka punya telinga, dan itu hak mereka untuk menutup telinganya sendiri. Semuanya seperti itu. Difotolah kejadian itu kan, terus diangkat viral. Komentar ya, sebagian aparat, ini mabuk agama, ini begini. Padahal itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah dalam sebuah perjalanan, beliau mendengar suara musik, lalu beliau sumbat telinga.
Kemudian tanya sama sahabat yang ada di sampingnya, sudah hilang belum suaranya? Belum, tetap disumbat sampai melakukan perjalanan, sehingga ketika suara itu sudah nggak terdengar, baru beliau lepaskan sumbatan tangannya. Pakai alasan agama, sebenarnya Muslim berhak nggak? Berhak. Setiap orang yang beragama, dia berhak untuk menyatakan alasan agamanya. Saya nggak mau seperti ini karena agama saya melarang. Masalah orang lain dia melakukannya itu urusan pribadi. Tapi dia juga punya hak untuk menghindari itu dengan alasan agama. Sehingga dia nggak mau mendengarkan musik dengan alasan itu adalah bagian dari sunnah nabiku, yang pernah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyumbat telinga beliau karena mendengarkan suara musik, dan itu beralasan agama. Cuman orang Muslim menilai alasan agama itu tidak sopan. Subhanallah. Padahal dia Muslim ya. Negara Indonesia kan mayoritas agamanya apa? Agamanya apa Pak? Non Muslim atau Muslim? Nah, kita tidak tahu kenapa orang yang beralasan agama dengan Islam yang dimiliki oleh masing-masing warga itu tidak diterima. Kalaupun yang terjadi di negara India, itu pantas Pak, pemerintahan seperti itu, sehingga mahasiswi yang menggunakan jilbab dilarang, sampai terjadi ketegangan besar kan di India. Tapi Indonesia bukan India. Indonesia mayoritas Islam. Ya, mayoritas Islam atau agama liberal? Hah? Mayoritasnya itu agama Islam atau agama liberal? Jadi subhanallah, kita juga kadang terheran. Beralasan dengan agama tidak dihargai, tapi beralasan dengan selera itu dihargai. Orang nggak doyan karena selera itu dihargai, tapi orang nggak mau karena alasan agama tidak dihargai. Padahal beralasan dengan agama itu lebih kuat, saya kira, daripada alasan selera. Takut dosa itu lebih kuat daripada sebatas takut batal wudhu. Tapi kenapa ketika takut dosa orang tidak dihargai? Ada salah satu teman yang dia termasuk pejabat ya, lalu datang kunjungan dari pusat ke kantornya. Nah, biasanya kan harus menyambut sepasang. Kejadiannya sebelum COVID. Kemudian beliau membawa istrinya sepasang, dan istrinya itu pakai masker, jadi tidak menampakkan muka. Pada waktu diajak salaman oleh atasannya, istrinya nggak mau. Begini, langsung nonjok. Orang ini langsung nonjok, pindah ke pusat, nonjok, tidak ada kerjaan. Dan itu banyak sekali fenomena di negara kita yang demikian. Dan kami berharap semoga ini dimengerti oleh kaum muslimin. Saya berbicara interaksi muslim dengan muslim, bukan yang terjadi di negara non muslim. Karena fenomena ini ada di Indonesia. Saya sampaikan ini secara online. Teman-teman yang ikut online silahkan sebarkan kalimat ini kepada siapapun. Dan kita berharap bahwa pendidikan tidak akan berhenti kalau fenomena semacam ini masih banyak gagal kaum muslimin memahami. Padahal mereka punya agama, dan agama itu layak untuk dihargai. Sehingga beralasan agama termasuk beralasan yang kuat. Kalau kita bandingkan di beberapa negara non muslim, justru alasan agama itu dihargai. Salah satu teman yang kerja di Jepang ya, beliau bercerita, saya ketika rapat dan seterusnya, yang namanya menu itu disendirikan. Jadi menu disendirikan, sehingga pada saat rapat kamu minta makanan apa, itu dipilihkan yang berlabel halal. Standar halal kalau di Jepang itu kan menggunakan label MUI Malaysia ya, Majelis Ulamanya Malaysia, MUM berarti ya, bukan MUI, Majelis Ulamanya Malaysia. Ada
logo halal dari Malaysia. Sehingga ketika itu berlabel halal, dihidangkan kepada beliau. Kalau enggak dihidangkan. Karena sertifikasi halal itu bukan cuma bahan makanan, termasuk dapurnya. Dapurnya juga harus bersertifikat halal. Nah, di posisi ini perusahaan asing Jepang ini menghargai, Pak. Ini Muslim dikasih makanan halal. Sampai beliau cerita, waktu sholat itu memberi kesempatan saya untuk sholat. Itu kalau di negara kita beda ya suasananya. Sehingga kadang ada yang izin sholat aja dimarahi. Kenapa kamu sholat? Ini sedang rapat. Dia kan punya hak untuk ibadah. Tapi izin sholat tidak boleh. Itu padahal Muslim dengan Muslim. Wallahu a'lam. Makanya kita berharap ya, orang beragama punya hak untuk melaksanakan agamanya dan hargai alasan karena agama. Hargai alasan karena agama. Maskapai juga menghargai yang seperti itu. Orang yang naik beberapa maskapai non-Muslim itu dia bisa melapor, saya maunya makanan yang seperti ini. Itu dihargai ya, sehingga nanti dikasih label halal. Waktu sempat saya naik Singapore Airlines, saya lupa melapor. Kemudian saya tanya waktu di atas, ada nggak di sini makanan halal? Kemudian dia bilang, semua makanan kami halal. Alhamdulillah, menenangkan. Semua makanan kami halal. Ya meskipun kita tidak tahu deh di balik itu, tapi pernyataan itu sudah bagian dari disclaimer bahwa apa yang kami hidangkan adalah sesuatu yang halal. Tayyib. Sehingga di sini jamaah berkaitan dengan masalah taubat. Orang menyesal atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sebab perbuatan dosa itu menyakitkan bagi orang yang punya iman. Wathalith, dan syarat yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk tidak balik lagi selamanya. Dia bertekad untuk tidak balik lagi selamanya. Fa in fuqida ahadus thalatha, fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatuhu. Kalau salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah. Syarat tobat ada berapa? 3. Yang pertama, dia harus meninggalkan maksiat itu lahir batin. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau bisa ditambahkan ikhlas tobatnya, bukan karena pamrih. Ada orang yang tobat biar disayang temannya. Nah ini berarti tobatnya tidak ikhlas. Ya semoga nanti niatnya berubah.